Udah kok mencet? Udah ya. Silakan ketua menyiapkan teman-temannya. Siap, bro. Hormat, bro. Tegak, bro. Mulai. Semangat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, kita harus konsentrasi ya. Jangan pikirannya kemana-mana. Pikiran kita sekarang tertuju kepada pelajaran kita hari ini. Paham? Pelajaran kita hari ini, mari kita dengarkan, kita nyanyikan sama-sama lagu nasional untuk meningkatkan jiwa cinta tanah air kita ya, cinta negara kita. Kita dengarkan dan kita ikuti sama-sama. Silakan duduk semuanya. Terlebih dahulu, panggil namanya satu persatu. Gizel, Zahra, Zahwa, Hafiza, Zizi, Hazim, Nabil Rasha, Surya. Berarti semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Pelajaran kita hari ini, siapa yang masih ingat pelajaran kita yang minggu kemarin? Tentang ya hidup lapang. Sekarang tentang hidup lapang dalam berbagi, yaitu
poin materi kita, yaitu tentang materinya zakat. Nah, di gambar yang pertama itu kalian melihat apa? Hah? Ya, orang yang sedang membayar zakat kepada fakir miskin. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar di atas? Gambar yang kedua lagi apa? Berbagi, ya. Saling membantu dan saling menolong. Yang ketiga, bersyukur bila mendapatkan hadiah. Kepada siapa kita bersyukur? Allah, ya, dan berterima kasih kepada orang yang telah menolong kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama bisa kalian lihat menjelaskan. Coba kita baca sama-sama. 1. Dua. 3. 4. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah kita belajar, maka kita harus bisa menjelaskan pengertian dan dalil, mengidentifikasi jenis-jenis zakat, dan menganalisis hikmah dari zakat. Kita masuk kepada dalil tentang kewajiban membayar zakat. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Nah, bisa kalian lihat, kita baca sama-sama. Di sini semuanya bisa membaca Al-Quran, ya? Bisa. Alhamdulillah. Kita mulai dari ta'awuz. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang membayar zakat. Siapa yang tahu zakat itu rukun Islam yang keberapa? Coba, siapa namanya? Rifat, coba. Rukun Islam yang keberapa? KM4. Bagus, Rifat. Coba, kapan kita wajib membayar zakat? Di bulan puasa. Bulan puasa. Puasa apa? Puasa Idul Fitri. Memang ada puasa Idul Fitri? Ya. Puasa Ramadan. Selanjutnya kita masuk dan
pembagian zakat. Nah, pertama menurut bahasa dan istilah. Apa pengertian secara bahasa? Secara istilah itu ya pengertian tentang zakat. Secara istilah adalah artinya bersih, suci. Nah, sementara secara istilah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan dengan beberapa syarat yang telah ditentukan oleh dalam agama Islam. Selanjutnya, zakat terbagi kepada dua. Zakat apa itu? Zakat fitrah. Yang keduanya? Tahu. Nah, kita tengok aja, lihat aja nanti. Ya. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah apa? Coba kita baca. Kapan dibayar? Ketika bulan Ramadan. Itulah zakat fitrah, yaitu gunanya adalah untuk membersihkan jiwa kita. Kita banyak dosa ya. Maka kata Nabi, maka terlahirlah kita kembali seperti bayi yang baru dilahirkan, bersih tanpa dosa. Ketika setelah di bulan Ramadan selesai. Lanjut, yang kedua zakat apa namanya? Zakat mal. Apa zakat mal itu? Zakat harta yang wajib dikeluarkan karena menyimpan memiliki harta yang sudah sampai batas ketentuannya, berlebih uang kita misalnya ya. Maka wajib kita membayarkan zakatnya. Gunanya apa? Untuk membersihkan harta kita dari riba, dari dosa-dosa harta ya. Selanjutnya, siapa saja yang berhak menerima zakat? Fakir. Siapa fakir itu? Bagus. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta, tidak mempunyai penghasilan, bahkan untuk makannya dia sulit. Nah, itu orang yang fakir. Pernah kalian melihat orang yang ngemis-ngemis di jalan? Nah, dia tidak bisa bekerja lagi karena diberikan kecacatan, lumpuh dan sebagainya. Nah, itu termasuk orang fakir. Kemudian miskin, orang yang memiliki harta, dia punya harta tapi tidak memiliki mobil, tidak memiliki motor, tapi sudah untuk makannya dia mencukupi. Untuk makannya dia ada, tapi untuk beli ini beli itu tidak ada. Tahu kan beda kaya dengan orang miskin? Kaya itu sudah banyak asetnya ya, ada mobilnya, ada motornya, ada handphonenya, itu orang kaya. Ada orang kaya di sini? Ada. Lebih baik kaya hati daripada kaya harta. Kalau kaya harta saja tidak kita bawa ke dalam kubur. Kalau kaya hati saling menolong.
selanjutnya manfaat zakat. Adapun manfaatnya, kenapa kita harus membayar zakat? Yaitu karena untuk meringankan beban orang lain, membersihkan harta dan jiwa kita, mendidik diri kita agar menjadi seorang yang penolong, dan membiasakan diri agar mengamalkan sifat. Bapak bikin kelompoknya masing-masing ya. Nanti Bapak suruh kalian mendiskusikan bagaimana kegiatan zakat di kampung kalian masing-masing. Apa permasalahan yang kalian temukan di kampungnya tentang zakat? Ya, paham? Bapak bagikan LKPD-nya kepada kalian ini, nanti kalian jawab dan kalian presentasikan satu-satu ke depan. Per kelompok satu orang yang mempresentasikannya, ketuanya. Silakan kalian pilih ketuanya. Dalam lama ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan menceritakan tentang diskusi kami. Ceritanya, Andi adalah seorang siswa kelas 5 SD. Saat bulan Ramadan, guru di sekolahnya mengajarkan tentang zakat fitrah dan pentingnya membantu orang yang kurang mampu. Andi ingin ikut membayar zakat fitrah bersama keluarganya. Keluarganya biasanya membayar zakat fitrah dengan memberikan beras ke masjid. Tetapi tahun ini Andi ingin tahu, apakah bisa memberikan uang sebagai ganti beras? Pertanyaannya, apa itu zakat fitrah yang harus dibayarkan Andi dan keluarganya? Zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayar oleh setiap orang muslim sebelum Idul Fitri, dan biasanya berupa beras atau makanan pokok. Pertanyaan kedua, apakah Andi boleh memberikan uang sebagai pembeli beras untuk zakat fitrah, dan mengapa? Andi bisa memberikan uang jika sudah sesuai dengan jumlah harga beras yang seharusnya, tetapi biasanya lebih baik memberikan beras langsung agar orang yang menerima bisa segera manfaatkannya. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara Andi membantu orang yang kurang mampu melalui zakat fitrah? Andi bisa menyerahkan zakat fitrah melalui masjid, dan masjid akan membagikan beras itu kepada orang yang tadi sebelum. Coba perhatikan teman-teman. Aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-temannya. Kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya lain supaya mendengar. Kami dari kelompok 2 akan menceritakan hasil diskusi kami. Di bulan Ramadan, setiap anggota keluarga di rumah Andi memberikan zakat fitrah sebelum hari raya Idul Fitri tiba. Ayah Andi mengajak seluruh anggota keluarga untuk mengumpulkan beras sebanyak 1 liter per orang untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Pertanyaan, mengapa keluarga Andi harus membayar zakat fitrah sebelum Idul Fitri? Zakat fitrah wajib dibayar sebelum Idul Fitri untuk menyucikan diri dari hal-hal yang kurang baik selama berpuasa, dan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan agar mereka juga bisa merayakan hari raya dengan bahagia. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika semua orang tidak membayar zakat fitrah? Jika semua orang tidak membayar zakat fitrah, maka orang yang tidak mampu mungkin tidak bisa menikmati hari raya dengan bahagia. Zakat fitrah membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, siapa saja yang bisa menerima zakat fitrah dari keluarga Andi? Orang yang tidak bisa menerima zakat fitrah adalah fakir miskin atau orang yang sangat membutuhkan. Keluarga Andi bisa memberikan zakat fitrahnya kepada tetangga yang kurang mampu atau melalui lembaga zakat untuk didistribusikan kepada yang membutuhkan. Bagaimana perasaanmu jika kamu bisa membantu orang lain dengan zakat fitrah? Membantu orang lain dengan zakat fitrah akan membuat kita merasa bahagia dan bersyukur. Kita bisa merasakan kebahagiaan karena dapat berbagi rezeki dan melihat orang lain juga bisa merayakan Idul Fitri dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau di aplaus
kedua. Warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan membacakan hasil diskusi kelompok 3. Lina mendapatkan uang saku setiap hari dari orang tuanya. Setiap bulan, Lina juga menerima uang tambahan dari neneknya. Suatu hari di sekolah, guru PAI menjelaskan tentang zakat dan infak. Lina mulai berpikir, apakah aku bisa menyisihkan sebagian uang sakuku untuk membantu orang yang membutuhkan? Pertanyaannya, 1. Apakah Lina bisa membayarkan zakat dari uang saku yang dia terima? Mengapa atau tidak? Jawabannya, Lina belum diwajibkan membayarkan zakat karena zakat biasanya diwajibkan untuk seseorang dewasa dengan penghasilan tetap dan mencapai nisabnya. Namun, Lina bisa bersedekah atau berinfak dari uang saku yang ia terima sebagai bentuk kepedulian dan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Pertanyaan kedua, apa perbedaan antara zakat dan infak? Zakat adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh orang yang mampu dan memiliki harta yang mencapai batas tertentu. Sedangkan infak adalah sumbangan sukarela yang tidak ada batasan jumlah atau waktu dan bisa diberikan kepada saja oleh siapa saja. 3. Lina ingin menyisihkan uang sakunya untuk infak. Bagaimana cara baik untuk melakukannya? Lina bisa menyisihkan sebagian kecil dari uang sakunya setiap minggu atau setiap kali ia menerima uang. Ia bisa menyimpannya di kotak infak atau menyalurkannya melalui lembaga amal atau masjid yang ia percayai. 4. Mengapa penting untuk menyisihkan sebagian rezeki untuk membantu orang lain meskipun masih kecil? Pentingnya untuk menyisihkan rezeki karena dengan berbagi kita membantu orang yang membutuhkan dan juga melatih diri untuk peduli terhadap sesama. Meskipun masih kecil, berbagi adalah nilai yang baik dan dapat membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tolong diam dari bos. Desa Mekar Indah, semua keluarga biasanya membayar zakat fitrah dengan beras. Budi, siswa kelas 1 tinggal bersama ibunya. Budi bekerja sebagai penjual makanan kecil dan mereka tidak punya banyak uang. Ketika Budi mendengar tentang zakat fitrah di sekolah, ia bertanya-tanya apakah keluarganya yang tidak mampu membayar zakat fitrah. Bertanya ibu, apakah Budi dan Budi membayar zakat fitrah? 2. Membayar zakat fitrah beda dibanding jawab Pak Ibu. Jika keluarga Budi tidak mampu, mereka tidak wajib membayar zakat fitrah dan diwajibkan bagi orang yang mampu. Sebaiknya Budi dan keluarganya bisa menjadi penerima zakat fitrah yang akan membantu mereka mendapatkan makanan saat Idul Fitri. Jika keluarga Budi mampu meskipun sedikit berkomitmen membayar zakat fitrah sesuai dengan kemampuan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari aplaus untuk kelompok 4. Oke, bagus ini ya. Dan silakan ada bapak semuanya mengumpulkan hasil diskusinya dengan teman-temannya yang sudah dipresentasikan tadi. Utusan ketuanya masing-masing agak ke depan untuk mengumpulkannya. Mulai dari kelompok 1. Kelompok 2 dan seterusnya ke depan. Selanjutnya, ayo ke depannya. Hasil diskusinya yang sudah dipresentasikan. Dan diskusi kita tadi, maka Bapak akan menyimpulkan materi kita pada siang hari ini, yaitu tentang pentingnya membayar zakat. Hikmahnya diantaranya ialah menumbuhkan rasa
saling membantu, saling menolong antar sesama manusia. Dan kita bisa membedakan antara zakat mal. Apa yang disebut dengan zakat mal? Zakat harta. Dan zakat fitrah dikeluarkan waktu di bulan Ramadan. Yang mana gunanya adalah untuk membersihkan jiwa kita dari segala macam perbuatan dosa. Kalau zakat mal adalah membersihkan diri harta kita dari segala macam bentuk dosa yang dihasilkan dari harta. Apa contohnya dosa dari harta? Emas. Riba ya. Seperti mencuri dan lain-lain. Itu dosa yang disebabkan oleh harta. Yang sangat banyak dosa yang dihasilkan dari harta atau kekayaan ya. Jadi kita harus kaya hati, bukan kaya harta boleh, tapi jangan sampai kita meninggalkan membantu, menolong orang. Itulah kesimpulan pelajaran kita pada siang hari ini. Maka tugasnya untuk minggu depan adalah menjawab soal yang nantinya Bapak kirimkan di grupnya masing-masing. Maka berakhirlah pelajaran kita pada siang hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum